lagi ya. Berjumpa lagi dengan saya Rio Yonatan dalam video saya modul 3 KB2. Baik, semoga video ini bermanfaat dan silakan untuk mengikuti. Kali ini kita di modul 3 tentang kegiatan belajar yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis neuroscience. Kita akan langsung ke soalnya. Baik, saya pernah menganalisis soal ini. Kaitan soal ini dari sekian banyak modul dan sekian banyak KB, ini adalah soal yang benar-benar di setiap soalnya pembahasannya itu benar-benar terkait dengan teori di uh, materi KB2. Jadi agak sulit memang untuk menganalisis kita. Jadi lebih digunakan adalah pemahaman kita yang harus kuat. Baik, kita lanjut soal yang pertama ya Bapak Ibu. Mengenai tes normatif, neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan. Nah, kalau yang dinamakan monodisiplin artinya adalah satu, inter itu adalah di dalamnya, multi itu adalah banyak, lebih dari satu, sedangkan cross disiplin adalah persilangan. Artinya kolaborasi antara disiplin A dan disiplin B, begitu. Jadi untuk yang nomor satu adalah multidisiplin. Lalu nomor dua, bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika, nah ini kata kuncinya sesuai dengan teks materi ada di mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Di sini akan ada pengecoh, tapi Bapak Ibu cukup mengingatnya saja di mampu menyalakan. Yang lainnya adalah neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dan dari saraf otak. Sebuah akson, bukan seluruh neuron dalam otak dapat saling berhubung satu dengan lainnya, dan biasanya terkecoh di pilihan opsi A, tapi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah, jadi batang otak itu pengendalian pertahanan seseorang, jadi dari emosi, dari tertawa, marah, dan lain sebagainya. Korteks itu adalah pengendalian berpikir atau nalar. Jadi kita menalar, misalnya di depan kita ada lubang, kita harus melewati di sebelahnya atau kita melompatinya. Itu menggunakan bagian dari otak di korteks. Sedangkan cerebellum itu tidak termasuk dalam daerah otak. Nah, yang termasuk adalah sistem limbik. Itu untuk soal nomor 3. Nomor 4, semakin tebal lapisan menyelimuti akson akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan myelin pada akson akan terjadi ketika seseorang, nah gini, ini konsepnya adalah, kalau saya melihat dari teorinya itu sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Jadi ini gini, semakin cepat akson memanggil. Jadi teorinya adalah sering kita gunakan. Jadi misalnya tentang, katakan kita mengenal tentang OMSK, orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi. Nah ini kaitannya terhadap penebalan myelin pada akson. Jadi itu salah satu implikasi dari jawaban nomor 4 tadi, sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Jadi kita latih, atau kita sering melatih menggunakan bahasa Inggris, lama-lama kita akan lebih terbiasa. Jadi B, C, dan D itu tidak ada di dalam teks penjelasan dari soal nomor 4. Nomor 5, pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi
ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otak dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami, jadi pembahasannya itu ada di materi juga, siklus biokognitif itu sebutannya, perhatian yang naik turun. Jadi dalam setiap 24 jam kita mengalami 16 kali siklus naik turun. Jadi setiap 24 jam itu ada 16 kali. Jadi Bapak Ibu bisa menganalogikannya seperti ini. 16 kali yang Bapak Ibu tangkap naik turunnya itu setiap 24 jam sekali. Setiap 90 menit. Jadi itu jawabannya. Jadi setiap 90 menit itu naik turun gitu. Nomor 6, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan untuk mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya, diantaranya itu, ini teori juga sekaligus pengetahuan bagi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali, itulah faktor perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Jadi usia 30 itu ternyata harus sering-sering melakukan kegiatan pengingatan kembali yang sudah kita pelajari supaya saraf neuron yang menurun tadi tidak mengalami penurunan yang signifikan dan koneksinya tidak melambat. 7. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsang belajar sangat penting terutama bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Kembali lagi itu teks books yang ada di penjelasan modul. 8. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan penggeregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience, dikarenakan di sini semuanya menjelaskan kepada peregangan otot, tapi hanya satu opsi yang menjelaskan tentang poin relaksasi, yaitu di jawaban D. Kondisi relaks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. 9. Ini sudah pendapat, jadi kita harus lebih pahami lagi. Menurut Jensen, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu bisa kita melihat materi ini sebagai bentuk menganalisis dari soalnya bisa, tapi kembali lagi di textbook. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak bisa mengingat kembali textbook, Bapak Ibu bisa menganalisisnya seperti ini. Di jawaban A, B, C, dan D ada semua jawaban persiapan. Kita agak susah untuk memilih mana yang benar. Lanjut lagi ke pilihan ke depan. Akuisisi sama, itu tidak bisa kita pilih. Empat-empatnya masih menjadi opsi. Lalu di sini ada formasi memori. Lalu di sini ada elaborasi. Dan pilihan antara A, B, dan C, D mulai berubah. Elaborasi yang C, D itu duluan. Formasi memori itu A, B yang duluan. Seharusnya secara logika elaborasi itu ada di awal sebelum formasi memori terbentuk. Jadi seperti ini kita akan masuk kepada elaborasi. Jadi A dan B kita singkirkan untuk pilihan jawabannya. Kita bicara masalah nalar ya tadi ya, kembali lagi. Lalu kita kembali kepada masalah selanjutnya, yaitu formasi memori sama-sama ada. Karena kebetulan di AB juga ada formasi memori, dan itu berarti C dan D masih tetap sama. Lalu apa yang membedakan antara C dan D? Yang membedakan antara C dan D adalah integrasi fungsional
sedangkan yang D itu perayaan kelas. Nah, ini yang lebih tepat adalah ketika sudah terbentuk formasi memorinya, lalu akan terjadi namanya integrasi fungsional. Dan ini adalah jawabannya ada di C. Nomor 10, dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah terkoneksi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal ini terjadi karena, nah, kembali lagi teori ya Bapak Ibu, kita tidak bisa lari dari teori. Jawabannya adalah hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Jadi biasanya orang yang mengalami hemoglobin rendah itu kan cenderungnya susah konsentrasi karena ngantuk dan lain sebagainya. Jadi kayaknya lebih tepat memang jawabannya B selain karena teori teksnya tadi. Baik Bapak Ibu, demikian analisis soal di di modul 3 KB2. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.